Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap peserta kuliah hari ini sehat semua, berada dalam lindungan Tuhan, pokoknya dalam kondisi kesehatan yang baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model. Bisnis model. Pertemuan ini adalah pertemuan ke-15, jadi 2 pertemuan terakhir untuk mata kuliah kewirausahaan. Baik, saya akan share screen ya tentang bisnis model ini sendiri dalam bentuk PPT-nya. Baik. Saya harap semuanya bisa melihat ya. Jadi ini adalah mata kuliah kita hari ini, kewirausahaan dengan temanya bisnis model. Oke. Selanjutnya kita lihat agenda kita hari ini, bahwa yang pertama kita akan membahas tentang bisnis model kanvas, yang kedua tentang franchise business, yang ketiga ada network marketing, dan yang keempat adalah e-commerce, ada e-commerce. Oke. Langsung saja kita bahas tentang bisnis model kanvas. Apa sih yang disebut dengan bisnis model kanvas? Atau apa gunanya? Apa fungsinya dalam mata kuliah kita kali ini? Jadi sebagai mata kuliah kewirausahaan, tentu saja tujuan mata kuliah ini adalah at least bisa menginspirasi atau mendorong rekan-rekan sekalian supaya bisa memiliki alternatif tentang profesi atau usaha apa sih yang bakal saya lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi kewirausahaan ini memprovide kalian satu alternatif lagi selain menjadi pegawai atau menjadi menjadi pegawai, baik pegawai di BUMN, pegawai di swasta ataupun sebagai aparatur sipil negara. Jadi gitu. Jadi Anda memiliki pilihan satu lagi. Saat lulus dari kuliah Anda punya pilihan untuk melakukan bisnis atau berwirausaha. Bisa juga setelah kalian kerja nanti pensiun, misalnya pensiun dini, bisa mulai untuk membangun wirausaha juga bisa, seperti itu. Jadi kalau kita mau bangun usaha, selain bisnis plan yang kita bahas minggu kemarin, ada juga yang disebut bisnis model. Jadi bisnis model ini apa sih, Bu? Jadi terlihat di layar ya, bisnis model adalah tools atau alat yang digunakan untuk membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang kita jalani ini. Jadi bisnis plan dia mencakup aspek-aspek yang juga kita butuhkan bagaimana kita menjalankan usaha ini ke depannya, seperti itu. Tapi kalau saya bilang bisnis model, menurut saya adalah dia sebagai suatu gambaran yang lebih komprehensif lagi, yang lebih mendetail lagi dari bisnis plan. Jadi di sana ada aspek-aspek yang mungkin pada bisnis plan tidak dibahas atau tidak dijelaskan dengan lebih detail. Jadi di bisnis model ini aspek-aspek tersebut dijelaskan secara lebih detail. Jadi ya itu, jadi gambaran keseluruhan dari usaha tersebut terlihat dari bisnis model ini sendiri. Jadi ini adalah tools ya atau alat yang digunakan untuk membantu kita sebagai pembisnis ya, kita yang sebagai pembisnis untuk melihat bagaimana sih usaha saya ini, seperti itu, dari beberapa aspek yang tentunya penting dalam dunia usaha itu sendiri, seperti itu. Jadi kita sebelumnya udah bahas tentang bisnis plan minggu kemarin ya, dan ada contoh-contohnya juga bisnis plan yang udah dibuat oleh teman-teman kalian. Kali ini kita bahas tentang bisnis model. Jadi bedanya apa sih? Kayak gitu. Jadi bisnis model ini melihat bagaimana sih bisnis yang saya bangun itu menghasilkan uang, prosesnya bagaimana sih, kayak gitu. Misalnya kalau ada di sini saya tuliskan misalnya ada sebuah kendaraan, bagaimana misalnya kendaraan saya punya mobil satu, misalnya Avanza. Bagaimana sih dari mobil Avanza ini saya bisa dapat income, bisa dapat penghasilan, seperti itu.
Kalau bisnis plan itu lebih kepada panduan, jadi step per step bagaimana kita melakukan bisnis supaya target dari usaha kita tercapai, terus berjalannya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau bisnis model lebih ke proses bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan pendapatan, seperti itu. Jadi apa sih benefitnya dari meritnya atau benefitnya ada manfaat dari bisnis model ini sendiri? Jadi kalau misalnya dalam bisnis plan kita hanya melihat, biayanya ini nih, saya punya biaya investasi awal Bu, misalnya biaya beli tempat, kayak gitu. Biaya investasi awal, saya ada operational cost Bu, biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. Saya juga punya fixed cost Bu, saya bayar listriknya, saya bayar internet, saya bayar segala macam yang berhubungan dengan bisnis ya, kayak gitu. Saya ada biaya-biaya ini, jadi total biaya yang saya butuhkan untuk menghasilkan satu produk ini segini. Dalam bisnis plan itu dibahas, tapi dalam bisnis model kita bisa melihat bagaimana sih cara kita menurunkan biaya yang kita punya, seperti itu. Jadi di awal, di pertama saya tulis ada lower cost, jadi bagaimana cara kita menurunkan biaya. Biaya ini bisa diturunkan dari ya jenis-jenis aspek biaya tadi, bisa investasinya diturunkan, bagaimana alternatif ya, misalnya saya ini ada lokasi mau beli tempat usaha nih Bu, ada pilihannya, ada alternatifnya A, B, C, D, terus dilihat, bagaimana alternatif ini, itu juga dibahas di bawah alternatif, seperti itu. Jadi dengan demikian dari per aspek biaya tadi kita tahu bagaimana cara menurunkan cost-nya. Kalau cost-nya turun terus kenapa Bu? Ya kalau cost-nya turun, misalnya nih harga pasaran, kita jual harga pasaran, yang pertama kita bisa generate profit lebih banyak, itu pilihan pertama. Atau kalian mau juga menurunkan biaya Bu, saya karena cost saya lebih rendah, saya mau harga saya lebih rendah daripada yang di pasaran, kayak gitu, dengan kualitas yang sama, seperti itu. Jadi bisa ya, kalau misalnya cost kita lower, kita bisa satu ya tetap ikut harga pasar, tapi kita bisa generate profit lebih besar per itemnya ya. Tapi ya seperti yang kalian tahu, kalau kita persaingan sempurna ya pembagian penjualan itu ya dibagi-bagi, jadi nggak mungkin semuanya masuk di kita kan. Kalau misalnya kalian mau menurunkan harga dengan cost yang lebih rendah tadi, ya mungkin pasar atau pembeli bakal lebih meminati produk dari usaha kita itu, seperti itu. Yang kedua, ada alternatif. Jadi keuntungan dari bisnis model ini, dia memunculkan alternatif supaya kita dapat menghasilkan nilai atau value dari produk yang lebih baik. Jadi seperti yang tadi bilang, alternatif apa sih yang mau saya, alternatif apa dari nggak cuma dari biaya, dari proses produksi juga bisa ada alternatif, dari proses marketingnya juga. Jadi semua alternatif yang bisa kita lakukan ya untuk membuat value dari produk kita tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga, bisa membantu decision making. Jadi dengan bisnis model ini, dengan kita menyusun sebuah bisnis model, itu bisa membantu kita dalam melihat gambaran bisnisnya, terus di situ juga ada informasi-informasi yang penting. Nah, dari informasi-informasi inilah yang menjadi dasar, yang menjadi basic bagi kita sebagai pemilik usaha untuk memutuskan pilihan-pilihan terkait bisnis kita ke depan, seperti itu. Misalnya mau market kemana, mau pengembangan produk seperti apa, seperti itu. Jadi bisa dilihat informasi-informasi dalam bisnis model ini sebagai suatu dasar bagi pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada 9 blocks of business model canvas. Jadi ada aspek-aspek
ada segmen-segmen yang penting dalam yang namanya bisnis model kanvas. Jadi di sini adalah aspek-aspek yang dibahas ya, yang dirincikan, yang diuraikan secara lebih detail terkait bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Jadi dalam bisnis model kanvas ini kita menganalisa, menentukan dari calon customer kita sendiri. Jadi market saya ini seperti apa sih? Target market saya seperti apa, umurnya berapa, perilaku kecenderungan konsumsinya misalnya seperti apa, hobinya gimana, seperti hal ini akan sangat mempengaruhi bisnis kita ke depan. Karena apa? Karena beda target pasar, maka perlakuan-perlakuan yang kita atau pilihan-pilihan yang ada bakal berbeda juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buka apa ya namanya kafe misalnya, kafe kalau misalnya targetnya itu satu teenager, jadi umur misalnya nih umur 17 tahun ke atas atau mahasiswa kuliahan, tentunya berbeda kalau target kafe kita sendiri adalah apa namanya businessman seperti itu. Jadi kan beda tuh. Ada kafe-kafe yang atau kafe atau coffee shop yang kalau misalnya targetnya teenager atau dewasa muda, jadi remaja-remaja dari SMA ke atas seperti itu, sampai umur kuliahan lah ya 20-an atau ya sekitarnya. Jadi mungkin aspek yang paling kita perhatikan adalah kecenderungan dia bagaimana sih kalau melakukan konsumsi seperti itu. Hobinya apa sih? Oh ternyata kalau teenager milih coffee shop itu dilihat dari estetik tempatnya seperti itu. Wah tempat ini estetik nih, wah tempat ini bagus buat Instagram segala macam. Itu bisa jadi masukan awal ya bagi kita untuk melakukan bisnis seperti itu. Beda kalau misalnya target kita businessman kayak gitu. Jadi kalau misalnya businessman, mungkin yang penting bagi dia bukan ya tempat yang Instagramable atau sejenisnya kayak gitu. Bagi dia mungkin tempatnya dia pilih lokasinya misalnya. Kalau anak muda kan mau lokasinya juga agak jauh sedikit dari perkotaan. Kalau selama tempatnya itu menarik, tempatnya Instagramable pasti juga dicari. Tapi kalau misalnya businessman, tentu dia memilih lokasi-lokasi yang kalau misalnya saya ketemu klien saya gimana sih, yang deket gimana, yang bisa dijangkau dari ya misalnya seluruh kota Palembang, mudah dicari kayak gitu. Tentunya dia lebih memilih lokasi-lokasi yang seperti itu untuk misalnya bertemu klien, bertemu rekan bisnisnya sendiri kayak gitu. Terus misalnya tempatnya lebih apa ya, lebih agak lebih private, jadi agak lebih tenang, nggak banyak anak-anak kuliahan yang ngumpul dan sebagainya seperti itu. Jadi itu yang lebih. Kalau misalnya kalian lihat tentu misalnya aja nih Starbucks memang ada teenager atau dewasa muda yang ke Starbucks, tapi yang saya lihat di sana tidak terlalu banyak seperti itu. Karena apa ya? Karena memang sepertinya tujuan Starbucks adalah tempat berkumpulnya businessman seperti itu. Jadi yang kayak orang ya 20 tahun ke atas mau bertemu klien atau sebagainya lebih memilih ke Starbucks misalnya. Tapi kalau misalnya kayak coffee shop lain yang harganya lebih terjangkau, yang lokasinya juga misalnya tersebar di mana-mana kayak gitu. Itu mungkin lebih diminati sama anak-anak kuliahan atau anak-anak remaja seperti itu. Selanjutnya segmen kedua adalah value proportion. Jadi nilai tambah yang bisa Anda berikan dari bisnis Anda tersebut apa, dari produk Anda apa yang membuat Anda berbeda. Apakah respon Anda terhadap pelanggan berbeda, ataukah pelayanan Anda berbeda, atau bahkan mungkin harga Anda berbeda dengan harga kebanyakan ya, seperti itu. Jadi apa sih kelebihan yang saya punya? Jadi dari bisnis ini, membangun bisnis model, saya misalnya bisnis makanan apa kayak gitu, yang sama semua. Misalnya pizza kan ada brand-brand tertentu yang udah punya nama seperti itu.
Jadi Pizza Hut, segala macam, Domino, sudah punya nama. Nah, kita ini mau bikin pizza yang misalnya yang lebih homey, yang lebih kayak terasa buatan rumah. Jadi yang bedanya apa? Oh, ini nih saya bikin pizza yang rasanya lebih kayak rumahan atau seperti itu, atau yang harganya lebih terjangkau. Seperti yang kita tahu pizza kan agak pricey. Jadi kita mau buat yang misalnya lebih murah atau lebih terjangkau bagi orang-orang muda seperti itu. Jadi nilai tambah yang bisa Anda berikan dari produk Anda sendiri. Yang ketiga ada channel atau cara mendistribusikan produk. Jadi media apa yang kita gunakan untuk memasarkan suatu produk. Misalnya zaman sekarang kita nggak perlu lagi yang namanya punya toko atau punya lokasi khusus ya untuk melakukan transaksi jual beli. Anda bisa memasarkan produk-produk Anda sendiri itu melalui berbagai platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi pada saat membuat bisnis model, Anda mempertimbangkan, wah produk saya ini sepertinya harus dipasarkan bagaimana ya. Kalau saya bikin toko sendiri, kira-kira cost-nya masuk nggak ya? Atau saya di via online aja gimana? Bagaimana respon kira-kira? Seperti itu. Mudah atau enggak melakukan jual beli dengan menggunakan misalnya online. Ada produk-produk tertentu yang mungkin tidak terlalu apa ya namanya, misalnya tidak terlalu nyaman untuk dilakukan transaksi secara online seperti itu. Atau Anda juga bisa memasarkan produk Anda secara langsung, mau itu melalui toko Anda sendiri ataupun bentuknya apa ya? Saya lupa istilahnya, pokoknya misalnya nitip barang nih ke suatu toko misalnya. Misalnya saya mau memasarkan produk rumahan saya sendiri, homemade, saya mau pasarkan, saya nggak mau punya toko sendiri nih karena sepertinya kurang menjangkau. Saya mau kerja sama aja misalnya sama supermarket besar kayak Hypermart atau mungkin Indomaret ya, Alfamart, Minimart seperti itu yang jangkauannya luas. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana Anda memasarkan suatu produk itu juga penting untuk dibahas di dalam bisnis model Kanvas. Selanjutnya customer relationship. Jadi kita mesti dalam pembuatan bisnis model itu sendiri mesti ada apa ya? Ada segmen tertentu, segmen itu tentang membahas customer relationship. Jadi bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan klien atau ya gitu. Kita saya nggak tahu di Indonesia ada atau enggak, tapi saya melihat beberapa contohnya di beberapa kasusnya di luar negeri itu, misalnya suatu department store yang mewah. Department store itu berarti seperti apa ya? Iya, dia kayak satu mall tapi dia jualannya segala jenis kayak gitu, department store biasanya kayak gitu. Tipenya mewah, dia bisa jual baju, perhiasan, sampai ke kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mungkin ya. Satu departemen store ini dia membentuk suatu komunitas. Jadi komunitas khusus pelanggan-pelanggan VIP-nya. Tentunya untuk menjadi pelanggan VIP ini tadi, dia punya standar, misalnya minimum spendingnya berapa per tahun gitu. Jadi kalau mau menjadi anggota VIP dari departemen store saya, ini saya lihat kasusnya di luar negeri ya, kalian harus minimum spendingnya misalnya $100.000 seperti itu per tahun gitu. Nanti Anda bakal menjadi tergabung dalam komunitas VIP dari departemen store tersebut. Terus apa Bu keuntungannya VIP? Ya ini tadi, kalau tentunya kalau misalnya apa ya namanya, bagian pelayanannya di departemen store itu sendiri, kalau misalnya ada klien VIP yang datang atau berkunjung atau ya mau istilahnya mau belanja lah ya. Jadi dia udah menyediakan suatu tempat khusus, lounge khusus untuk VIP. Jadi VIP-nya bilang gini, saya kayaknya hari ini mau beli tas deh, merek ini, seperti itu. Jadi dia tinggal nunggu di lounge, dia tinggal nunggu di situ, dikasih minum, dikasih makan, nanti dibawakan produk-produk, misalnya nih produk-produk terbaru dari brand yang dia mau itu.
Misalnya, oh saya mau beli tas dari, saya mau beli apa ya? Saya mau beli tas dari Hermès kayak gitu. Nah, nanti pelayan dari department store itu akan membawakan beberapa produk dari Hermès yang terbaru misalnya kayak gitu. Ada juga mereka memberikan privilege seperti ini. Misalnya mereka mendapat jatah dari Hermès gitu. Ada beberapa produk yang sifatnya limited edition. Nanti itu ditawarkan terlebih dahulu terhadap klien yang VIP seperti itu. Jadi ada banyak cara yang digunakan untuk membangun ya hubungan yang baik dengan klien. Tentunya ini nggak cuma VIP, tapi ya gitu, VIP punya keuntungan dibanding yang misalnya customer biasa. Tapi tentu saja setiap customer harus apa ya, ya harus dilayani ya dengan baik, kayak gitu. Ya kalau melayani customer yang nggak baik, nanti dia nggak mau beli. Terus yang kelima yang akan kita bahas adalah revenue stream, jadi sumber dari pendapatan usaha. Jadi gini nih istilahnya, apa ya, kita kalau ada satu usaha, pendapatannya nggak cuma dari satu sumber. Usahanya nih satu, tapi pendapatan kita nggak cuma dari satu sumber. Misalnya kayak department store tadi, kalau kalian saya tanya, kalau saya bikin department store, kira-kira sumber pendapatan saya dari apa? Pasti saya yakin kebanyakan dari kalian bakal jawab, dari penjualan produk, Bu. Dari penjualan produk, tas, baju, segala macam, pokoknya produk. Benar, itu benar. Ada memang pendapatan, kalau kita pikir juga pendapatan utama dari sebuah departemen store pasti dari penjualan produknya itu sendiri, seperti itu kan ya. Nah, kita juga bisa, tapi dari departemen store itu sendiri ada sumber pendapatan yang lain selain penjualan produk, dan kita bisa dalam penyusun bisnis model kita juga bisa melihat apa sih kira-kira sumber pendapatan yang bisa saya peroleh dari usaha saya ini, kayak gitu. Jadi misalnya apalagi Bu sumber pendapatan yang kita bisa kalau kita bangun sebuah departemen store. Oh berarti saya kasih tahu misalnya ya, satu, Anda bisa dapat Anda bisa dapat pendapatan dari pihak-pihak yang ingin mencantumkan produknya di departemen store Anda, seperti itu. Jadi misalnya maksud saya tersebut iklan. Jadi misalnya apa ya, produk Louis Vuitton misalnya, dia mau apa kayak gitu, mau mempromosikannya kayak itu, bang, ada iklannya seperti itu, ada produk baru mau dia iklankan dan iklannya dipasang di departemen store Anda, seperti itu. Jadi itu bisa mendatangkan revenue stream ya yang berbeda selain pendapatan utamanya dari penjualan produk, seperti itu. Ada lagi nggak Bu kira-kira ya revenue stream dari sebuah departemen store? Saya rasa kalau misalnya departemen store-nya itu building-nya, gedungnya sendiri itu punya si departemen store itu sendiri, selain menjual produk-produk apa namanya, produk-produk yang dia punya, seperti itu. Biasanya kalau departemen store bawahnya ada restoran-restoran. Nah, misalnya kalau dia punya space untuk restoran, dia bisa menyewakan lokasi tersebut ke restoran-restoran yang ada, yang berminat ya untuk membangun cabangnya di departemen store Anda, seperti itu. Jadi Anda bisa dapat dana juga, pendapatan juga dari sewa tempat. Jadi tergantung jenis usahanya, bisa jadi sumber pendapatan kita tersebut berbeda-beda, seperti itu. Selanjutnya ada key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Jadi untuk key resources berarti kita menguraikan tentang sumber daya utama yang kita perlukan dalam usaha. Misalnya apa? Misalnya nih saya tulis ini, kalau misalnya perusahaan saya bentuknya adalah perusahaan jasa untuk desain interior, maka key resource yang saya punya nih apa sih? Jadi sumber daya utama yang saya punya di bidang jasa saya tadi adalah apa gitu. Bukan barang tentunya, karena kalau misalnya jenis usahanya jasa, sebenarnya resource utamanya adalah orangnya, desainernya, sumber daya manusianya, seperti itu. Jadi tergantung jenis usahanya.
Terus kalau misalnya tambang apa Bu? Key resource-nya berarti kalau tambang ya bahan galiannya. Kalau bahan galiannya nggak ada kan tambangnya nggak jalan. Seperti itu aja jadi mikirnya. Jadi kalau apa sesuatu misalnya kalau usaha apa yang something yang nggak ada nggak bisa jalan ya itu berarti itu adalah sumber daya utamanya. Kalau tambang kalau bahan galian yang nggak ada ya nggak bisa jalan seperti itu. Kalau perusahaan desain jasa desain ya kalau desainer yang mendesain itu nggak ada ya nggak bisa jalan. Jadi di mereka ini baik itu bahan galian ataupun desainer merupakan sumber daya utama dari usaha tersebut. Selanjutnya ada key activities, jadi aktivitas-aktivitas utama bisnis diuraikan juga di sini, bagaimana proses kegiatan produksi, ini seperti SOP ya, bagaimana kegiatan pemasarannya bagaimana, hingga ke aktivitas penjualannya seperti apa, seperti itu. Terus ada key partnership, jadi adalah rekan-rekan dalam melakukan kegiatan usaha, rekan-rekan utama ya, karena ada kata-kata key di sini, key. Jadi bisa bentuknya bisa partnership-nya ini dalam bentuk supplier dari bahan baku. Kalau kita misalnya perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang kayak gitu, jadi supplier bahan baku itu adalah partner kita yang paling penting. Terus ada distributor kita, ada bagian marketing yang memasarkan produk dan sebagainya. Terus yang terakhir ada cost structure, jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama kegiatan usaha beroperasi seperti yang kita bahas di di business plan sebelumnya, yaitu ada fixed cost, variable cost, gitu. Ada jumlah investasi yang membentuk struktur biaya dari kegiatan ini. Kita selesai dengan bisnis model kanvas. Sampai di sini saya jelaskan tentang bisnis model kanvas. Tadi saya review lagi ada perbedaannya dengan bisnis plan, terus ada manfaatnya sendiri dari bisnis model apa, terus ada segmen-segmen yang harus ada dalam sebuah bisnis model. Selanjutnya kita akan membahas tentang franchise. Franchise kita bisa melihat definisinya pada layar ya, sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau yang biasa disebut franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan, atau yang selanjutnya kita sebut sebagai franchisee, untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi area tertentu, seperti itu. Jadi franchisor adalah orang yang memiliki merek dagangnya. Jadi misalnya KFC, jadi yang KFC utamanya yang di Amerika sana adalah franchisor. Franchisee-nya berarti badan usaha atau perorangan yang sekarang ya franchise-nya KFC di Palembang juga ada, banyak seperti itu. Jadi yang di Palembang itu namanya franchisee yang punya KFC di Palembang ya. Sedangkan franchisor-nya yang di Amerika. Ini bisa kalian baca sendiri, filenya juga sudah saya bagi ya di e-learning. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis franchise, apa aja, ada produk franchise, ada business opportunity venture, terus ada manufacturing franchise, ada business format franchising. Jadi kalau produk franchise memberikan hak kepada pemilik toko atau untuk mendistribusikan produk-produk dari yang dimiliki franchisor tadi. Namanya tetap menggunakan nama si franchisor tadi, tapi pemilik toko atau distributor ini dia memiliki hak untuk mendistribusikan barang ini, seperti itu. Terus ada manufacturing franchise, memberikan hak kepada suatu badan usaha untuk membuat produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang si franchisor ini. Jadi kalau produk franchise itu bedanya dia yang mendistribusikan produknya sudah diproduksi oleh si pabrik misalnya, terus si A ini badan usaha memiliki izin melalui kerjasama franchise ini untuk memasarkan produknya. Tapi kalau manufacturing franchise, dia kayak KFC yang saya bilang tadi. Jadi dia
menggunakan produk tadi, menggunakan formula yang dari produk, menggunakan merek dagangnya juga untuk membuat produk terus menjualnya, seperti itu. Yang ketiga ada bisnis opportunity venture. Jadi bisnis ini mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kayak gitu. Jadi dia harus membeli produk tersebut terus mendistribusikannya. Terus bisnis format franchising, perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis yang menggunakan sama tadi nama merek dagangnya tetap merek franchisor. Umumnya perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu untuk memulai perusahaan. Sebaliknya pemilik bisnis membayar sejumlah biaya atau royalti, seperti itu. Jadi dia menyediakan bantuan tertentu untuk memulai perusahaan, nanti si badan usaha ini membayar dalam bentuk biaya atau royalti, seperti itu. Selanjutnya kita ada biaya franchise. Biayanya bisa mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah, tergantung brandnya ya. Saya pikir tergantung merek dagangnya sendiri, tergantung brandnya. Jadi meliputi pengeluaran yang digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan haki. Jadi biaya awal ini itu biasanya merupakan biaya untuk membayar haki, yaitu penggunaan haki atas kekayaan intelektual, dan juga membangun ya suatu tempat yang sesuai dengan spesifikasi dari si franchisor. Jadi misalnya franchisor demi menjaga merek dagang, demi menjaga namanya tadi, nggak mau kalau misalnya si franchisee-nya, orang yang franchise sama dia ini, yang beli merek dagang dia itu nggak memenuhi standar. Gitu. Jadi tetap ada standar-standar yang ditetapkan oleh franchisor yang harus tetap diikuti oleh si franchisee, seperti itu. Jadi royaltinya berapa? Berkisar ya di sini. Saya lihat ada 5-15% dari penghasilan kotor. Lumayan besar sepertinya. Jadi biaya-biaya kalau Anda mau franchise itu tergantung dari brandnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Saya punya kenalan yang sudah pernah franchise. Jadi dua-duanya, saya punya 2 kenalan yang dua-duanya franchise dan dua-duanya kegiatan usahanya adalah boba. Jadi minuman boba. Satu dia beli merek yang nggak terlalu terkenal ya, nggak terlalu terkenal juga. Memang sasaran target pasarnya memang berbeda kayak gitu. Jadi antara dua ini, satu boba sama. Cuma yang si A ini target pasarnya memang bukan kalangan yang atas-atas atau memang bukan lokasi yang dijual di mall dan sebagainya. Jadi memang lokasi usahanya sendiri ada di daerah di Kabupaten Lahat. Yang satu ini kenalan saya, dia franchise juga. Merek boba yang terkenal yang harganya itu ya kayak harga chat time lah ya, kali 30 ribuan ke atas, dan dia bukanya di mall di Palembang Icon kalau nggak salah. Iya. Jadi ini dua dengan dengan biaya franchise yang berbeda dan target marketnya juga berbeda, seperti itu. Jadi ternyata saya baru tahu juga kalau kita si franchise yang mahal ini ternyata dia menggunakan sistem paket seperti itu. Jadi kalau Anda kasih saya, dia bilang biaya franchise-nya berapa ratus juta, saya lupa, 200 juta kalau nggak salah, 200 juta, nanti Anda bisa buka 3 gerai di kota manapun, seperti itu. Gitu. Tapi itu di luar biaya sewa tempat ya. Jadi kayak ya bisa buka 3 gerai di luar sewa tempat, di mana aja, mau Jakarta kayak Palembang kayak di mana kota mana juga bisa, seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu, dia 200 juta untuk tiga kedai boba. Nah yang satu ini dia biayanya saya tanya kalau nggak salah sekitar 5 juta atau kurang dari itu, kalau nggak salah 5 juta, dan dia bukanya di Lahat kayak gitu. Nah, biaya awal ini ternyata mencakup biaya boba
saya nggak tahu untuk berapa porsi, tapi ada beberapa kilo boba yang masih keras-keras dan belum diapa-apain gitu ya. Itu dapat boba itu dapat bobanya dapat pas awal, terus dapat dapat serbuk-serbuknya juga, dapat gerobaknya juga seperti itu. Jadi pokoknya di luar sewa tempat. Jadi ya kayak gitu. Jadi jenis franchise juga sepertinya macam-macam, dan mungkin ada standar yang misalnya kalau kita franchise dapat ini awal untuk penjualan awal segini gitu. Nanti selanjutnya dia mesti beli kepada franchisernya. Jadi dia beli bobanya nanti dari franchisernya. Kalau misalnya yang pertama tadi habis ya, dia beli, baru lagi nanti dikirim oleh franchisernya ke dia, seperti itu. Jadi sistemnya barangnya mesti dari si franchiser. Jadi kita nggak bisa beli sendiri kayak gitu. Jadi produk misalnya beli boba, saya daripada bikin punya dia, mending saya bikin sendiri kayak gitu. Kayak gitu enggak. Ternyata dia harus beli ke franchisernya. Saya nggak tahu bisa dicurangi atau enggak, tapi ya kayak gitu. Realnya seperti itu. Franchise udah, selanjutnya ada network marketing. Jadi apa itu network marketing? Jadi dia konsep marketingnya itu sendiri, penjualannya itu menggunakan jaringan manusia atau biasa kita sebut sebagai multi level marketing. Mungkin saya bukan yang paling tahu ya tentang multi level marketing. Sebenarnya Pak Mukit yang lebih paham tentang MLM itu sendiri. Jadi saya coba jelaskan aja definisinya, yaitu untuk melakukan penjualan suatu produk melalui direct ya, person to person kayak gitu. Jadi dia sepertinya sudah ada formatnya tertentu kayak gini. Kalau kamu jual produk misalnya dapat ini, kalau misalnya kamu bisa menarik orang lain untuk menjadi member, nanti benefitnya ini. Jadi sudah ada suatu format, saya pikir ya, dari perusahaan MLM itu sendiri dalam menjalankan usaha. Jadi kayak gitu. Jadi ada benefit-benefit, misalnya kalau kita jual produknya kepada klien dapat apa, kalau misalnya kita bisa bangun jaringan lagi di bawah seperti itu bagaimana, kayak gitu. Ada SOP-nya lah. Kayak gitu. Seperti yang kita tahu ya, tujuan dari network marketing ini juga, marketing saya pikir adalah penunjang ya. Kegiatan utama lah dalam suatu bisnis. Ya dimana kalau kita namanya proses bisnis, tujuannya ya untuk memperoleh keuntungan, seperti itu. Ini tadi konsep of multi-level marketing. Jadi perusahaan sudah mengatur kegiatan bisnisnya mulai dari produksinya, penelitian, perencanaan, hingga kegiatan keuangannya dengan baik, sehingga kebutuhan setiap konsumen bisa diidentifikasi. Jadi prosesnya juga udah ada SOP masing-masing, seperti itu. Jadi keuntungan dan keunggulan dari network marketing ini, multi-level marketing. Yang keuntungannya yang pertama, biaya distribusi rendah. Karena kita main jaringan person to person, jadi biaya distribusi barangnya itu tidak sebesar perusahaan pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan pada umumnya biaya distribusinya bisa mencapai 40-60% dari operational cost. Nah, ini bisa lebih rendah daripada itu. Seperti itu keuntungannya ya. Terus marketing cost-nya rendah. Jadi dia menggunakan istilahnya apa ya? Kalau kita bilang tuh mulut ke mulut, misalnya person to person. Jadi dia memperkenalkan produk ini. Produk dalam MLM macam-macam ya, misalnya produk-produk kesehatan, kayak gitu, vitamin, obat, dia menjelaskan. Misalnya nih saya nggak tahu istilahnya apa, pokoknya si MLM ini misalnya udah dapat training dari perusahaannya sendiri, kalau misalnya produk yang akan dijual ini jenisnya, benefitnya untuk kesehatan apa aja, seperti itu. Jadi udah dijelaskan, dia udah di training terlebih dahulu, nanti dia mulai memasarkan produk ini sama koleganya, sama teman-temannya mungkin, sama keluarganya, untuk menjual produk tersebut,
seperti itu. Jadi dia mungkin menjelaskan sama si calon customer tadi, Bu, kalau Ibu beli vitamin ini bisa untuk menjaga kesehatan, bisa untuk mengurangi kolesterol misalnya dan sebagainya seperti itu. Jadi dilakukan secara persen per persen, dengan demikian marketing cost-nya rendah. Yang ketiga, biaya pelatihan ditanggung oleh distributor. Iya, jadi dia training misalnya di suatu hotel, perusahaan yang membuat suatu event ya, event training kayak gitu. Jadi semua yang tergabung membership di dalam perusahaan MLM itu sendiri ini bisa ikut untuk berpartisipasi dalam training tersebut, dan itu semua biayanya ditanggung oleh perusahaan. Keunggulannya, modalnya tidak terlalu besar, waktunya fleksibel, jaringan pemasaran yang baik, kerjasama tim jaringan, terbentuknya jaringan bisnis. Terus kita bisa sharing experience dan pembelajaran. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu ini modal tidak terlalu besar, maksudnya modal, saya rasa modal tetap pembuatan perusahaan yang tetap besar. Mungkin modal yang tidak terlalu besar adalah modal jaringan-jaringan di bawahnya, kayak gitu. Jadi dia tidak perlu modal dalam jumlah besar, jadi mungkin dia bisa cari customer, oh kalian mau beli ini nggak, ini, oke mau beli ini, baru dia beli barangnya dari distributornya seperti itu. Jadi modal yang dia keluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, fleksibel. Kalau Anda berbisnis MLM, tergabung sebagai member dari suatu LMM, waktu yang Anda punya fleksibel. Jadi ya mana kalian tempat seperti itu. Jadi mana kalian punya waktu luang atau si calon customer tadi juga punya waktu luang. Jadi tergantung ya kesediaan waktu masing-masing. Jadi sifatnya fleksibel, tidak yang dipatok harus kayak 8 jam sehari, enggak seperti itu. Jaringan pemasaran yang baik ya karena dia punya jaringan itu tadi, kerja sama tim juga, kerja sama tim dalam suatu jaringan itu, terbentuknya jaringan bisnis ya. Kita kalau misalnya sering ketemu sama orang, memarketkan suatu produk, tentunya jaringan bisnis yang kita ada itu terbentuk gitu. Terus ada sharing experience dan pembelajaran. Jadi ya antar sesama membernya si MLM bisa dia mungkin dibuat suatu event ya dari perusahaannya untuk sharing experience bagaimana seperti itu pembelajaran. Saya sendiri pernah ditawarin untuk MLM, tapi berhubung saya waktu itu masih SMA, ternyata tidak terlalu mengerti, jadi saya tidak ikut. Salah satu teman saya yang tergabung dalam sebuah member di MLM. Selanjutnya kita ada bahas e-commerce. E-commerce ini apa sih, Bu? E-commerce ini yang kalian suka buka-buka itu loh. Shopee kayak gitu, Tokopedia kayak gitu. Jadi dia adalah suatu sekumpulan teknologi, aplikasi, proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan dan konsumen melalui transaksi yang sifatnya semuanya elektronik. Dan terjadinya transaksi elektronik, perdagangan barang juga elektronik, delivery-nya juga pemesanan untuk delivery-nya juga secara elektronik seperti itu. Jadi kita melalui e-commerce ini kita misalnya perusahaan yang e-commerce ini, bisnis ini mengharuskan kita untuk membuat atau membangun ya suatu website atau suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen tadi barang apa aja sih yang dijual kayak gitu. Jadi keterangannya apa, misalnya saya jual kain nih, kainnya teksturnya seperti apa, warnanya seperti apa, stretch atau enggak kayak gitu. Jadi gunanya memberikan informasi-informasi tentang produk yang ditawarkan kepada calon customer melalui aplikasi tadi, melalui website tadi. Seperti itu. Terus ya nanti si calon customer-nya bisa melihat, membaca, terus meneliti, oh ini benar nggak sih produk yang saya pengen, seperti produk yang saya butuh nih ini atau bukan. Kita juga bisa ngeliat reviewnya dan semuanya dilakukan secara online, seperti itu.
Jadi ini manfaatnya ya dari bisnis e-commerce, bisnis online kayak gitu. Ya tadi seperti yang kita tahu juga ya, yang namanya kita entah itu sebagai konsumen, entah itu sebagai produsennya, kita kalau misalnya di aplikasi seperti Tokopedia, Shopee itu tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu, Anda bisa mengaksesnya kapan saja, transaksi juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, seperti itu. Jadi lanjut yang kedua, tidak ada batas-batas wilayah dan waktu yang menjadi hambatan bagi proses jual beli itu terjadi, seperti itu. Dan jangkauannya benar, jangkauannya juga lebih luas. Jadi kalau misalnya dulu konvensional, saya jual kain di pasar 16 misalnya, yang beli ya orang Palembang seenggaknya ya kan, orang Palembang atau ya orang daerah, bisa lah di daerah-daerah di Sumatera Selatan yang lagi kebetulan datang ke Palembang mau beli kain kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah jadi menggunakan e-commerce ini, yang beli bisa dari mana aja gitu. Kalian juga beli banyak produk-produk, misalnya nih produksinya di Jakarta kayak gitu, tinggal bayar ongkir terus barangnya datang, seperti itu. Jadi tidak ada lagi hambatan-hambatan yang sifatnya ruang atau waktu kayak gitu. Jadi dengan sistem online ini juga kalian mungkin mendapatkan revenue stream, jadi arus pendapatan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang baru, yang mungkin dulu nggak muncul, yang mungkin dulu nggak ada saat bisnis dilakukan secara konvensional. Seterusnya, ya gitu, dia juga bisa meningkatkan pangsa pasar yang dari dulunya di dalam negeri atau terbatas pada wilayah tertentu di satu kota tertentu dapat menjangkau sampai ke luar negeri. Gitu. Jadi tidak ada hambatan ruang dan waktu seperti saya bilang tadi. Menurunkan biaya operasi ini apa aja Bu? Kok bisa turun dengan menggunakan e-commerce ini? Kalau misalnya nih kita punya kain tadi, mesti sewa tempat kayak gitu. Tapi dengan adanya e-commerce ini kita nggak perlu sewa tempat di pasar 16, kita cukup misalnya menyetok kainnya misalnya di rumah atau di lokasi yang Anda miliki, seperti itu. Tidak perlu menyewa satu tempat khusus untuk melakukan transaksi jual beli. Anda udah bisa melaksanakan bisnis yang Anda punya kayak gitu. Jadi dengan demikian operating cost yang dulunya ada untuk sewa tempat menjadi hilang. Itu juga yang namanya delivery cost kan juga ditanggung oleh si konsumen. Ini juga kemampuan grafis internet, atau ya kita bisa melihat produk secara lebih baik seperti itu. Jadi mungkin dulunya kalau kita konvensional bagi-bagi brosur yang warnanya hitam putih atau gambar yang nggak jelas, gak dicetak kan ya. Yang namanya dicetak ya tergantung kualitas dari alat cetaknya kayak gitu. Jadi bisa sering alat cetak itu jadi menipu kayak gitu. Jadi warnanya kalau dicetak ternyata begini padahal foto aslinya seperti ini kayak gitu. Jadi manfaatnya berarti marketingnya juga lebih mudah. Jadi Anda tidak perlu membuat brosur, Anda bisa langsung lihat produknya di e-commerce itu sendiri, terus tidak perlu menyebarkan dalam bentuk fisik brosur ke tempat-tempat atau sewa orang untuk berdiri di pasar terus bagi-bagi brosur, nggak perlu. Anda bisa melakukannya lewat email, bisa di produknya juga sendiri langsung di aplikasi seperti itu. Dan lebih aman juga membuka toko secara online ya. Jadi kalau misalnya toko Anda berada di lokasi-lokasi yang dalam tanda kutip agak tidak aman, jadi menggunakan e-commerce ini lebih memberikan keuntungan bagi Anda, benefit bagi Anda. Karena tidak dihadapkan dengan situasi misalnya daerah pertokoannya tidak aman. Seperti itu. Jadi kekuatan dan kelemahan dari e-commerce dari segi konsumen ya. Dari segi konsumen, keuntungannya Anda bisa akses menu 24 jam per hari, terus more choices. Jadi jadi misalnya kalau dulu secara konvensional Anda perlu pindah lokasi dari sini ke sini untuk melihat
pilihan-pilihan, misalnya pilihan yang berbeda atau yang ini lebih bagus pilihannya, seperti itu. Jadi dengan adanya e-commerce ini tidak susah bagi Anda untuk punya lebih banyak pilihan dan bisa melakukan price comparison juga. Jadi Anda bisa membandingkan harga-harga dari satu toko dengan toko yang lain, entah itu lokasinya dimanapun, dengan lebih mudah. Terakhir bisa delivery-nya secara mudah. Ya dengan berbagai macam jasa pengiriman sekarang ya, JNT, JNE, apalagi kantor pos segala macam itu proses delivery bisa dilakukan dengan mudah. Khususnya untuk kondisi sekarang yang pandemi di mana orang enggan untuk keluar dari rumah atau ya ke pasar atau berinteraksi dengan banyak orang ya. Jadi proses transaksi jual beli dengan menggunakan e-commerce ini lebih diminati. Terus kelemahannya apa Bu dari e-commerce ini dari segi konsumen? Yaitu jadi Anda perlu yang namanya sesuatu aplikasi atau website, jadi Anda perlu kalian untuk mengoperasikan komputer, perlu internet juga untuk connect, terus Anda juga perlu update teknologi. Ini apa maksudnya? Jadi kalau update teknologi misalnya nih, HP saya yang lama nggak mendukung, jadi saya perlu misalnya nih, dulunya saya cuma punya handphone yang 2G mungkin ya, yang cuma bisa telepon dan SMS. Dengan adanya e-commerce ini, dan jika saya konsumen, ingin membeli barang, saya mesti ganti handphone saya dong, kalau enggak saya nggak bisa, kayak gitu. Kekurangan lainnya adalah bocornya data pribadi, terus ya kurangnya interaksi secara langsung, yaitu kalau misalnya perdagangan atau transaksi jual beli terjadi secara online, jadi interaksi antara penjual dan pembeli tersebut juga berkurang. Tapi ya dengan kondisi sekarang berkurangnya interaksi ini justru malah bagus menurut saya ya. Jadi itu terakhir kita udah bahas dari e-commerce, ada MLM juga, network marketing, ada franchise, terus ada bisnis model. Jadi kita udah bahas dari agenda ini, kita udah bahas semua dari 1 sampai 4. Seperti itu. Jadi mohon dipelajari lagi, full PPT-nya sudah saya upload di e-learning ya, bisa dipelajari lagi. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Jadi ingat tadi ada 4 agenda yang kita bahas, mulai dari bisnis model, franchise, network marketing, dan e-commerce. Jadi untuk bisnis model ini ada 4 agenda yang kita bahas, sudah saya ceritakan masing-masing tadi aspek-aspek yang penting ya dari keempat agenda ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata atau ya salah ngomong ya gitu, saya minta maaf. Kita hari kuliahnya sampai di sini. Terima kasih.